Oke, kita mulai. Jadi terakhir hari Rabu itu kuliah kita membahas fungsi parameter. Kemudian kita udah membahas dua contoh yang gambarnya ini dan yang bawah ini, tapi saya tulis manual yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, istilah-istilah gini. Diberikan persamaan kurva parameter, X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T, dengan T-nya bergerak dari A sampai B. Kalau kita substitusikan T sama dengan A ke X dan Y ini, atau ke FT dan GT, maka X-nya menjadi FA, Y-nya menjadi GA. Itu disebut titik awal ya, titik pangkal, titik awal gitu ya. Kalau kita substitusikan T sama dengan B ke X dan Y ini, kita dapatkan titik ujungnya atau titik akhirnya. Nah, ya seperti kurva yang kemarin udah dibahas ini. Ini awal, ujung, jadi kita tahu pergerakan partikelnya ini. Nah, kemudian istilah lagi, bila titik awal dan ujungnya berimpit, ini titik yang gambar merah, awalnya kemudian sampai ujungnya berimpit, maka dikatakan kurvanya tertutup. Kemudian yang hijau kita lihat, kalau ada pergerakannya seperti ini, awalnya di sini, partikel gerak gitu sampai titik ini, gerak lagi, balik lagi ke titik yang semula. Nah, itu namanya kurvanya tidak sederhana itu ya, kalau memotong dirinya sendiri. Tetapi kalau memotongnya hanya ujung-ujung seperti yang merah, masih disebut sederhana. Jadi tidak sederhana tuh seperti yang hijau, motong di tengah gini, atau yang biru ini, motong di sini. Kalau ujungnya sih nggak apa-apa, mau balik lagi juga. Jarang dipakai istilah ini, tapi ya harus saya sampaikan. Siapa tahu ada soal, tahun ini ada soal menyangkut, dibilang kurva sederhana atau tidak sederhana, kalian jadi nggak bingung lagi. Oke, nah berikutnya saya akan keluarkan dulu animasi ini, menjelaskannya. Bentar, kalau manggil ini software ini suka lama. Oke. Nah, di sini saya ceritakan gini. Saya punya sebuah roda, ini yang biru, roda yang biru. Ya, roda sepeda, roda motor, atau roda mobil. Kemudian titik paling bawahnya saya simpan di pusat koordinat, ya. Nah, tapi di sini gambarnya ke arah kanan itu waktu, ke arah vertikal itu nanti jarak tempuh gitu ya. Nah, roda ini akan menggelinding ke kanan. Nah, kemudian titik yang di bawah ini akan diikuti jejaknya. Coba kita lihat, saya jalankan ya. Nah, kalau menggelinding, si titik bawahnya seperti itu. Hati-hati, ini bukan lingkaran ya. Ini bukan lingkaran. Kurva yang merah itu bukan lingkaran. Jejak dari pinggiran roda tadi, gitu ya. Nah, oke. Coba kalau dia menggelinding satu lingkaran roda sampai di situ. Oh ya, ke kanan bukan waktu, tapi menyatakan sudut ya, sudut yang ditempuh. Jadi kita lihat titik yang di bawah ini, kalau dari awal menggelinding sampai sini berarti satu lingkaran penuh, maka sudut yang ditempuh adalah 360 derajat atau 2 pi. Ya, sampai sini 2 pi. Nah, tujuan kita adalah merumuskan persamaan kurva yang merah.
Kalau nggak pakai kurva parameter, ini sukar sekali itu ya. Tapi pakai parameter gampang. Oke, ini saya tutup dulu. Sebentar, ngabsen dulu ah. Elvira, ada nggak? Elvira kemana ya? Tapi bereaksi, ada lah. Christian Sianipar, mana? Iya, Pak. Ada. Wah, Christian Ada, Sianipar Pak. eh, harus saya potong nilainya. Ada, Pak. Iya, tapi harus rekam lagi. Oke ya, ini gambarnya. Jadi roda tadi menggelinding ke kanan. Ini titik P ini awalnya ada di sini. Setelah menggelinding sebesar T radian, ini sudutnya, ini T itu sudut. Jadi ini dari sini menggelinding, jadi sudutnya saya gambar dari mulai bawah ini ya. Dia udah menggelinding sebesar T. Titik yang di bawah tadi, saya namakan titik P. Titik P-nya udah sampai sini. Nah, sekarang yang mau kita rumuskan adalah ini, kurva merah ini. Ini jejak titik P. Jadi titik P itu, aduh, susah ditulisin. Bentar, saya crop dulu ya. Bawa ke OneNote karena di Adobe saya nggak bisa nulis. Oke, saya bawa dulu. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar, crop sekali lagi. Crop, bawa ke OneNote. Nah, ini. Nah, yang merah itu nanti jejak titik P, dan kalau sudah satu lingkaran penuh, dia akan mencapai sini. Nah, kenapa ini 2πa? Karena kalau satu lingkaran penuh, berarti jarak tempuh ini, jarak tempuhnya sama dengan keliling dari lingkaran ini. Ya, kan kalau ini sudah titik P-nya awalnya di bawah, menggelinding sampai titik P-nya di bawah lagi. Lingkarannya udah ada di sini. P-nya balik di bawah lagi. Nah, berarti udah menggelinding satu lingkaran penuh, maka jarak ini sama dengan keliling dari roda, keliling lingkaran, yaitu 2πa. Inilah ini. Itu ya, 2πr. A tuh jari-jarinya. A kecil tuh jari-jarinya. Nah, sekarang yang mau diamati adalah kalau P mencapai titik tertentu dan sudut yang ditempuhnya sebesar T, posisi P itu X-nya berapa? X-nya itu kan jaraknya OM, ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Jelas X dan Y bergantung besarnya sudut yang ditempuh. Jadi parameternya T di sini tuh sudut tempuhnya. Bukan waktu ya, sudut yang ditempuh. Jadi ini akan dirumuskan dia fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Nah, ini akan saya turunkan posisi P setiap saat. Balik ke slide-nya. Coba kita lihat. Kalau satu lagi. Satu lagi saya perlu ini. Kalau kita punya sebuah ini apa namanya? Juring gitu ya, tembereng atau juring, bukan jurik, juring. Sudutnya alfa, jari-jarinya A, maka panjang busur ini berapa? Yang saya namakan S. Ada yang tahu nggak? Apa kali apa? Sudutnya, Hah? Sudutnya alfa, S itu panjangnya berapa? Berapa tadi yang ngomong? Apa kali apa? Alfa kali A. Yang tidak tahu siapa? Coba salah satu aja bilang kalau ada yang nggak tahu. Nanti saya jelaskan dari mana. Betul itu. Bukan. Ya, alfa kali A. Betul. Kenapa demikian? Coba saya jelaskan aja.
pada diem, jadi saya yakin masih banyak yang belum tahu. Coba kalau sudutnya 360 derajat, 2 pi. Panjangnya itu kan, kalau sudutnya 2 pi, satu lingkaran penuh, panjang busur S adalah keliling lingkaran ini ya. Jadi 2 pi kali jari-jari. Kalau sudutnya setengahnya sebesar pi, berarti panjangnya ya setengah dari yang atasnya, itu pi A. Kalau sudutnya sebesar alfa, kita lihat ini polanya, ya alfa A. Jadi panjang busur S, kalau sudutnya alfa adalah alfa kali jari-jari. Oke, ini akan saya pakai ya. Kembali ke sini. Saya perkecil supaya terlihat semua. Nah, tadi si roda sudah menggelinding dengan sudut sebesar T di sini. Maka jarak yang ditempuhnya itu adalah sejauh busur PN, betul? Roda ini udah menempuh jarak sejauh busur PN. Dan itu, jadi tadinya P-nya kan di bawah. Sekarang P-nya ada di sini. Tadi P-nya di sini. Sekarang ada di sini. Berarti dia udah menempuh jarak sepanjang busur PN. Dan busur PN ini sama dengan jarak tempuh yang di sini, yaitu sama dengan panjang ON. Ya. Panjang ON sama dengan panjang busur PN. Kalau di lingkaran, dia menempuh segini, horizontalnya, dia menempuh ON. Ya. Nah, ON ini panjang busurnya adalah jari-jari kali sudut. Jari-jarinya A, sudutnya T. Jadi A kali T. Sama dengan itu ON nanti ya. Jarak yang ditempuh kalau kita melihat mendatar. Oke, sekarang saya akan merumuskan. Kan mau mencari posisi P setiap saat. P itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita lihat ini titik P. X-nya itu adalah jarak OM ya. Jarak OM. Ini perlu saya crop lagi ya sebentar. Karena saya perlu nyoret-nyoret gambarnya lagi. Bentar ya. Crop dulu. Nah, gini. X, saya menghitung X. Ini posisi X dari si titik P. Ini X-nya berapa? Jarak horizontalnya atau jarak dari sumbu Y-nya. X itu sama dengan OM. Jelas ya. OM itu sama dengan ON dikurangi MN. Jelas ya? ON dikurangi MN. Nah, kenapa jadi ini? ON. ON tadi sama dengan panjang busur PN, yaitu AT. MN-nya kita dapat dari mana? MN saya tarik garis ini. Nah, tegak lurus dari titik C, tegak lurus ke PM. Kalau ini tadi sudutnya T, berarti sudut yang ini aja sama dengan T dikurangi ini 90 derajat kan? T min pi per 2. Gitu ya sudutnya. Jadi kalau kita perhatikan ini saya sebut apa titik apa set gitu ya di sini. Maka MN ini sama dengan set C ya, set C. Nah, set C itu kita lihat set C segmen itu dibagi ini jari-jarinya PC itu ya. PC dihukum 20 tahun dia sama dengan apa? Cos ya. Cosinus dari sudut T min pi per 2. Cosinus ini adalah ini dibagi sisi miring.
Nah, set C ini kan MN ya. Dibagi PC itu jari-jarinya. Cos T min pi per 2 itu sama dengan kalau kalian hitung pakai rumus setengah sudutan ini, setengah pian yang dulu saya ajarkan, atau pakai rumus identitasnya kalau ingat cos ini sin ini dikurangi sin ini cos ini, hasilnya adalah kalau dihitung ini sin T itu ya. Oke. Oh ya, ini kenapa ada mutlaknya? Karena saya mau ngitung panjang. Nah, jadi MN-nya adalah A sin T ini. A sin T. Dengan demikian X ini sama dengan ini, atau kalau mau A-nya dikeluarkan ya boleh. Oke ya, jadi posisi X dari si titik P selalu ini, bergantung sudutnya. Oke. Kemudian posisi Y-nya. Y-nya itu adalah PM ya. Y-nya itu, Y-nya si titik P adalah tingginya PM. PM itu sama dengan NR katanya. Sama dengan NR. Betul ya? NR sama PM sama aja. Nah, NR itu kita hitung dari NC, CN ini, NC atau CN, ditambah CR. Nah, NC-nya sendiri ini adalah A, ya jari-jarinya. CR itu sama dengan PZ, ya. CR ini sama dengan PZ, segmen-segmen garis. Nah, PZ dibagi A itu sama dengan sin dari T min pi per 2. Gitu? Iya betul. Ini PZ, PZ dibagi PC. PC-nya jari-jari, yaitu A. Jadi saya punya PZ atau CR tadi ini adalah A. Nah, ini kalau dihitung jadi min cos T. Nah, jadilah ini CR-nya min A cos T. Oke, rumus ini nggak perlu dihafal. Kalau diberi persamaan apa kurva sikloid, rumusnya kalian nggak harus hafal ini ya. Nanti diberikan. Tapi intinya posisi P setiap saat bergantung kepada sudut yang ditempuh. Kalau sudutnya yang udah ditempuh sebesar T, maka posisinya X-nya sekian, Y-nya sekian. Sampai situ paham tidak? Andika, paham tidak? Andika, mana Andika nih? Nggak ada ya? Tidur lagi ya? Andika, Andika, saya catat dulu nggak ada. Sebentar, saya buka catatan Andika. Andika tidak ada. Kemudian saya cari yang lain. Tahta, mana Tahta? Hadir, Pak. Hadir. Fadila. Hadir, Pak. Ah, siapa ini? Joy Awoy. Ada? Hadir, Pak. Ah. Aleta, Hadir, Pak. Andika, balik lagi. Andika nggak ada ya? Di chat ada nggak dia? Tolong kalau yang ada di chat saya dikasih tahu sama temennya ya. Kalau dipanggil ada di chat lagi ke toilet atau mana. Seima, mana Seima? Ada Pak hadir. Ah. Fernando,
Hadir, Pak. Oke. Fernando, nanti nyanyi lagu Fernando ya. Dapat bonus nanti. Oke. Jadi saya sudah merumuskan bola yang menggelinding tadi pinggirannya memenuhi persamaan posisinya setiap saat ini. Nah, ini dinamakan lintasan sikloid. X-nya ini tadi, Y-nya ini. Gitu. Nah, sikloid ini punya hal yang istimewa, tapi nggak akan dibuktikan di sini ya. Yaitu gini. Yang pertama dulu. Kalau saya punya sebuah benda di sini, atau saya gambar dulu aja lah di sini, di OneNote. Pak, Kalau izin ini, bertanya dulu, Pak, boleh? iya ya, silakan. Tadi, Pak, yang lingkaran tadi, itu kan rumus XY-nya itu untuk interval 0 sampai Pi. Itu kalau di Pi sampai 2Pi itu sama aja, Pak? Kalau apa? Dari Nah, pi itu sampai kan 2 tadi, pi. iya. Oh, sama aja. Sama aja, ini bisa Oh, diteruskan sudutnya. Kan kalau titik ini menggelinding, kalau 0 sampai pi, dia baru sampai sini nanti. Titik P nanti mencapai puncak. Lingkarannya ada di sini. Di sini, aduh nggak bisa gambar ya, di sini. Puncak. Diteruskan nanti, nggak apa-apa. Ini diteruskan. Ini saya teruskan sampai 2 pi. Nanti di sini bisa diteruskan lagi. Ngulang lagi bentuknya. Gitu ya. Artinya sudutnya mah terus aja jalan. Nggak harus sampai pi. baik, Pak. Terima Oke. kasih. Nah, keistimewaannya ini saya jelaskan. Katakan ini permukaan bumi. Kemudian ada di sini sebuah partikel, masanya berapa aja, ingin nyampe ke sini. Dari posisi A mau sampai B. Macam-macam caranya. Bisa kita bikin bidang miring gitu. Kemudian dilepaskan titik A-nya. Dia turun sampai B. Itu ya. Tapi di sini geraknya diasumsikan ideal, artinya gesekannya diabaikan. Hanya akibat gravitasi aja. Bisa juga saya bikin sebuah lengkungan di sini gitu ya. Lengkungan. Nah, di ilmu fisika sudah dibuktikan bahwa kalau pengen waktunya secepat mungkin sampai B, itu maka harus berupa lengkungan sikloid yang terbalik ya. Ini sikloid, kalau tadi kan sikloid gambarnya gitu, ini dibalik. Dia akan paling cepat dari A sampai B kalau lengkungannya sikloid. Kita nggak akan bahas buktinya. Saat ini alatnya kurang kalau mau membuktikan juga. Tuh, keistimewaan sikloid. Kedua, sikloid ini agak benda yang aneh. Coba saya buka animasi ini. Ya, ini ada di layar kedua. Nah, ini gini. Ini katakan lengkungan sikloid, bukan lingkaran ya. Kurva sikloid yang kita balik tadi. Kemudian di sini ada sebuah benda, di sini ada benda lain. Mau yang mana lebih besar, lebih kecil, nggak pengaruh. Ini misalkan benda ini cuma 1 kilogram, yang ini 5 kilogram, atau sebaliknya. Nah, kalau kita lepaskan dan gesekannya diabaikan, coba diamati tuh. Tek, nyampe di bawahnya bersamaan waktunya. Jadi nggak peduli posisinya dimanapun, nanti nyampe bawahnya akan bersamaan. Kalau ada benda di sini nih udah deket bawah sekali kan, dilepaskan barengan, nyampe ke bawahnya sama waktunya. Ya percaya aja, ini ada buktinya ya. Jadi itu istimewanya kalau kurvanya sikloid. Kalau kurvanya bukan sikloid, tentunya secara natural kalian bisa memahami bahwa yang lebih bawah akan nyampe duluan daripada yang atas gitu ya. Kalau sikloid nggak samaan dimanapun posisinya. Jadi ini keuntungannya bisa dibuat untuk jam ini. Untuk sebentar.
Ini. Kalau yang masih punya di rumahnya jam lingnong yang kayak gini nih, yang pakai bandul. Di sini ada angkanya jamnya. Nah, kalau kurvanya berbentuk sikloid, dan biasanya jam lingnong gini, kalau yang dulu pakai per diputar gitu. Nah, kalau pernya masih baru diputar, itu kan dia gerak simpangannya besar. Kalau kalau putaran pernya udah mau habis, simpangannya kecil. Tapi jam itu nggak akan ngaco. Tetap 1 detiknya. Karena apa, simpangan ini dengan simpangan besar pun akan waktunya sama. Jadi waktu masih nyimpangnya besar, dengan waktu putaran pernya udah sedikit, tetap 1 putaran sampai balik lagi itu 1 detik. Kenapa? Karena tadi mau di posisi manapun, 1 kali simpangan akan sampai bawahnya waktunya sama. Itu istimewanya sikloid ya. Oke, untuk pengetahuan umum aja ini. Nah, kuliah kita sekarang lanjut ke sini. Setelah 3 contoh ini, kita akan kuis. Jadi, perhatikan baik-baik gitu ya. Karena apa? Kuisnya kan sama. Tadi saya janji kalau dengan nomor 1, nomor 2. Tinggal saya ganti aja ininya. Sebelumnya saya mau cek dulu Andika. Mana Andika? Andika benar bolos. Muhammad Safran. Ada? Hadir, Pak. Ada. Indrawan. Hadir, Pak. Ada. Sebentar cari lagi. Rafindra. Hadir, Pak. Fausan. Fausan. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai turunan dan integral dari fungsi parameter. Gini. Kembali kenapa kita perlu ini ya. Sebentar, ini. Misalkan diberikan fungsi parameter ini. X-nya ini fungsi T, Y-nya fungsi T. Ya, kalau di sikloid tadi, ya X-nya ini, Y-nya ini. T-nya bisa waktu, bisa sudut, bisa apa aja, tergantung konteksnya. Ya, intinya fungsi dari T. Dengan T bergerak antara A sampai B diberikan. Nah, ini kembali, ini kan menyatakan kurva di bidang. Kalau kita gambar, saya mau bawa dulu ininya. Coba. Ini. Kita lihat gambarnya. Kalau digambar di bidang, gambarnya di bidang X, Y, ya. T-nya nggak kelihatan. Jadi dari persamaan ini, X sama dengan ini, Y sama dengan ini, T-nya kita eliminasi, ketemu persamaan dalam X, Y. Katakan gambar kurvanya seperti ini. Gitu ya, persamaan parameter ini. Karena nggak selalu berbentuk fungsi nanti. Nah, seperti biasa, sebenarnya yang kita tertarik pengen tahu kemiringan di titik tertentu di sini. Tapi kemiringannya bukan DF DT, bukan DG DT. Pengen tahu DY DX. Gitu ya. Karena kurvanya kan kurva dalam XY gitu ya, meskipun bukan fungsi. Atau di titik lain, pengen tahu berapa ini kemiringannya. Nah, untuk itu kita perlu ngitung DY DX. Gimana ngitungnya? Bentar lagi kuis ya. Ingat, ngitungnya gini, teratur. Saya punyanya X fungsi T. Y fungsi T. Fungsi yang lain. GT. Tentunya dari sini saya dengan mudah ngitung DX DT. Sekian. Yang ini DY DT juga mudah dihitung, tinggal turunkan aja fungsi F dan G ya. Nah, tapi DY DX gimana? Nah, maka untuk ngitung DY DX kita variasikan gini. DY
DT. Kenapa DY DT? Karena dari sini nggak bisa ngitung DY DX, adanya Y fungsi T. Gimana ngitung DY DX? Nggak ada X-nya di sini. Bisanya DY DT. Dikalikan DT DX. Jadi seolah ininya kecoret gitu ya. Nah, lanjut lagi. DY DT, oke, bisa kita hitung. DT DX nggak bisa. Bisanya DX DT. DT DX gimana? Bisanya DX DT. Ini turunin ke T. Jadi ini dikebawahkan. Ininya dibalikkan. DX DT. Inilah rumus turunannya. Saya lebih mengingat ini. Nanti, ini nggak bisa. DT DX gimana? Ya kebawahkan. Nah, ini dua ini kan, ini gampang dihitungnya. Oke, saya akan bahas contohnya. Bahas contohnya ya, ini. Ditulislah demi kalian. Meskipun saya sebenarnya tinggal klik jawaban lebih gampang gitu ya. Oke, ini ditanyanya turunan 2. Perhatikan nih polanya ya. Perhatikan polanya. Kalau mau ngitung turunan 2, harus ngitung turunan 1 dulu. DY, DX. Rumusnya ini katakan lupa. Ya, kita lihat. X fungsi T. Y fungsi T. Jadi bisa dituruninnya ke T. Ya, saya hitung dulu. DY, DT. Kali DT, DX. Gitu ya. Tapi DT, DX kan nggak bisa. Jadi, saya mundur lagi. Nggak mau ini. Dibagi DX, DT. Atau kalau mau ditulis dua-duanya boleh. Ini tulis baru sama dengan DY, DT dibagi DX, DT. Nah, hitung DY, DT kan bisa. Ini turunin ke T menjadi 4 cos T kan. DX, DT min 5 sin T sama dengan min 4/5 kotangen. Kotangen T. Itu DY DX. Sekarang bagaimana dengan turunan 2-nya? Turunan 2 adalah turunan 1 terhadap X dua-duanya ya. Turunan 1 terhadap X diturunkan lagi terhadap X. Paham nggak ini nih? Afina, paham nggak ini? Turunan 2 adalah turunan 1 diturunkan lagi. Afina, mana Afina? Afina Wafda. Paham, Pak. Paham nggak? Paham. Oke ya. Nah, jadi kita lihat. Tadi saya punya DY DX. Ini kan udah punya DY DX tadi. Adalah ini. Si DY DX ini nggak bisa diturunin ke X. Karena dia fungsi T kan. Ini dalam T. Si DY DX ini fungsi T. Si DY DX kalau mau diturunin ke X, nggak bisa. Karena dia adanya dalam T. Jadi divariasi lagi kayak barusan. Si DY DX, saya turuninnya ke T kali DT DX. Kan sama nih. Nah, ini DT DX juga nggak bisa kebawahkan supaya jadi DX DT. Gitu ya, meskipun panjang, logikanya kan jadi mudah gitu. DT dibagi yang ini jadi DX DT. Nah, tinggal dihitung karena udah bisa sekarang si DY DX ini turunin ke T. Kotangan turunannya min kosekan kuadrat ya. Gitu. DX DT mana tadi? X-nya ini
Oh, dx dt tadi udah ngitung juga, ini tinggal salin aja. Dibagi min 5 sin T, itu ya. Sama dengan, jadi berapa tuh? Tetap minus 4/25. Kosekan tuh 1/sin kuadrat. Ini kosekan kuadrat. Ada di bawah juga sin. Jadi 1/sin pangkat 3. Udah selesai. Kalau yang nggak paham tanya. Bentar lagi kita kuis, hanya saya ganti fungsinya. Dipampang juga ini nanti selama kuis lah. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, Ini nanti kalau untuk soal kayak gini nanti kita ubah lagi ke persamaan. Misalnya kan ini misalnya ini 5 X-nya 5 cos T, Y-nya 4 sin T. Kalau misalnya nanti di soalnya tuh ditanyanya misalnya D turunan keduanya. Turunan kedua dari DY DX. Nah, itu perlu kita ubah ke X, salah satu X atau Y apa nggak usah Pak? Apa kayak gini aja? nggak usah kalau nggak diminta. Oh, Udah iya, Pak. gini aja. Bahkan kalau campur aduk di sini ada 2X, biarin aja. Kecuali di soalnya nyatakan hasilnya dalam X gitu. Atau nyatakan dalam Y. Atau nyatakan dalam T. Kalau nggak dibilang apa-apa, udah. Yang penting jalannya aja kayak barusan saya kerjakan. Hasilnya dalam T, biarin aja. Gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Atau hasilnya nanti, campuran ada T, ada X. Biarin aja. Gitu ya. Oke Pak, makasih Oke. Pak. Nomor 2 saya bahas. Kuisnya kayaknya nomor 2 aja lah. Nomor 2. Tuh kan kuliah kita paling 1 jam. Saya nggak maju dulu karena target silabus minggu ini sampai sini. Sesuai silabus aja karena kita ketemu minggu ini 3 kali. Kalian mungkin juga jenuh. Oke. Batuknya hilang-hilang. Nah, coba hitung integral ini. Integralnya terhadap X. Apa Y-nya konstanta boleh keluar? Nah, kalau di sini nggak boleh. Kenapa? Karena Y dan X saling terkait. Jadi Y-nya bukan variabel bebas, bukan konstanta. Kalau nanti kita belajar fungsi dua peubah, ada yang gini, ininya konstanta. Nanti kita lihat konteksnya. Kalau di sini, X dan Y nggak saling bebas, saling terkait lewat T ini. Jadi nggak boleh integralnya, oh ini kan X gitu ya. Yang nggak ada X-nya saya keluarkan gitu. Nggak boleh, karena Y-nya masih ada kebergantungan dengan X. Jadi gimana? Nah, soal kayak gini, maka seluruhnya kita ganti dalam parameter, dalam T. Ingat, kalau ini, jadi saya harus ngubah nih. Ini, ya saya tulis aja si ini ya. K itu ya. Maka K ini sama dengan integral, batasnya nanti harus diganti. X-nya ganti 2T min 1. Y-nya ganti dengan ini. T kuadrat ditambah 2 pangkat 2. DX-nya harus dalam DT. Dari sini. Dari situ DX-nya kayak substitusi X sama dengan 2T min 1. Ya DX 2DT itu ya. Nah ini 2DT. Tapi jangan lupa batasnya juga harus diganti. Karena ini adalah integral semula si K itu 1 sampai 3 itu X-nya. Sekarang dalam T harus T-nya berapa? Gitu ya. Nah, kita tinggal lihat aja lewat hubungan ini. Batas-batas. Gitu ya. Kalau X, ini X-nya yang ini. X-nya 1 sampai 3. Kalau X-nya sama dengan 1,
Kita lihat 1 sama dengan, masukkan ke persamaan X, 2T min 1. T-nya sama dengan 1 juga ya, kebetulan sama. Kalau X-nya batas atasnya 3, 3 sama dengan 2T min 1, T-nya berapa? 2 ya, Dua, Pak. supaya ini dipenuhi sama dengan 3. Nah, sekarang maka si K ini integralnya, ini 2T min 1, ini T kuadrat ditambah 2 kuadrat kali 2 DT, batasnya 1 sampai 2. Nah, ini udah gampang ya. Kalian kuadratkan ini, kalikan 1/1 ke sini, menjadi polinom, integralnya udah mudah. Dalam T aja udah integralnya. Ini sendiri. Gitu. Oke, kalau nanti kuisnya yang ini, saya tinggal ganti aja fungsinya. Kalian membebek. Kuisnya nggak saya pampang nanti ini ya. 2. Karena apa? Gampang sekali. Jadi kalian catat sendiri ini polanya. Nanti nggak saya tampilkan. Ya, 2 ini nggak ditampilkan. So, kalau mau dicatat dulu, silahkan saya pause dulu sebentar. Nah, selanjutnya saya bahas soal nomor 3. Gini. Hitung luas daerah di atas sumbu X di bawah lengkungan sikloid ini. Dengan sudutnya di antara 0 sampai 2 pi. Jadi sikloid satu lingkaran penuh ya. Jadi gambarnya tadi sikloid satu lingkaran penuh. Nah, oke. Jadi T-nya kalau ini, yang kita gambar mah XY-nya ya. XY. Oke. Sikloid satu gelindingan penuh itu berarti ini berapa nih X-nya? Coba. Ujung kanannya berapa? 2. Sama dengan keliling lingkaran, betul? Iya, Pak. Ya. Kalau ini lingkarannya berarti berapa jari-jarinya? 1, Pak. 1 ya? Oke, karena kalau enggak 1, tadi ada A-nya itu. A-nya jari-jari lingkaran, ini A-nya 1. Jari-jarinya 1, 1 keliling lingkaran, ini panjangnya jadi berapa? 2 pi. 2 pi juga ya, betul? Kebetulan sama dengan ini. Tapi kalau jari-jarinya A, ini 2 pi kali A gitu ya. 2 pi kali jari-jari, ini jarak tempuh si roda satu lingkaran. Nah, ini karena jari-jarinya 1, kebetulan T-nya ini ujungnya sama dengan ujung si X-nya juga gitu. Oke, sekarang kita lihat gini. Kalau yang merah ini saya nyatakan pakai merah. Kok merahnya nggak keluar? Y sama dengan fungsi X. Maka luas ini adalah apa? Luas Integral dari fx dx, Pak. Integral dari fx dx. Dengan batas berapa? 0 sampai 2 pi. X ya. 0 sampai 2 pi ya. Tapi ini 2 pi yang ini yang hitam nih ya. Sorry, saya kasih warna. Karena ini ada 2 pi yang T, ada 2 pi yang X. Ini 2 pi yang ini X-nya gitu ya. Satu lingkaran dari mulai awal. Atau saya bisa tulis ini menjadi sama dengan 0, 2 pi Y dx. Kan ini, Y fungsi X. Gitu? Nah, kembali. Ada Y, ada X. Kita buat kayak soal sebelumnya dalam parameter. Y-nya sama dengan 1 min cos T.
dari sini. X-nya sama dengan T min sin T. Jadi dx-nya turunin 1 min sin T jadi cos T. dt gitu. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ini yang ini batas X. Saya kasih warna merah ini untuk menyatakan batas X sih. Batas-batas. Batas. X-nya 0, T-nya berapa? Saat X-nya 0, ya ini juga belum menggelinding si roda. T-nya 0. X-nya sama dengan 2pi yang merah. Sengaja saya merahin tuh ini. Batas ini. Di sini. Ini. Terhadap T berapa? Kebetulan sama ya. T yang paling akhir juga. Ini karena jari-jarinya 1. Kalau enggak mah ini 2pi A. 2pi kali jari-jari itu. Nah, jadi luasnya saya tulis ulang. Batasnya nggak berubah jadinya ya, kebetulan gitu. Y-nya ganti. 1 min cos T. Dx-nya 1 min cos T. dt. Gitu ya. Jadi intinya ini nih ya. Luas itu nilai Y-nya kali dx. Nah, ini menjadi 0,2pi. Semua udah dalam T. Apa ini? 1 min cos T kuadrat dt. Ya, sisanya cuma hitungan aja. 0,2pi 1 min 2 cos T. Ini gampang diintegralkan kedua-duanya. Cos kuadrat T dt. Nah, ini kalian lihat lagi teknik integrasinya diubah menjadi setengah ditambah setengah cos 2T baru diintegralkan yang pangkat genap. Sisanya sendiri. Nah, sampai situ kuliah hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita kuis? Sama, aku mau nanya. Ya? Misalnya untuk yang nomor 2 tadi kan itu kan x y kuadrat dx integralnya. Kalau misalnya x y kuadrat dy kita pakai batasnya batas yang y ya, Pak ya? Iya, harus dihitung dy-nya. Nanti dy-nya diganti. Kalau ini dy, ya, maka ini menjadi dihitung dy sama dengan 2 dt. Diganti dy-nya jadi 2 dt, gitu ya. Disesuaikan tentunya. Nanti batasnya juga atas bawahnya Batasnya nanti pakai disesuaikan Y. terhadap ini batas y. Oh, Batas y-nya 1, t-nya berapa? Y-nya 3, t-nya berapa? Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum dikasih kuis hadiah? Oke, kalau nggak ada, ini rekamannya akan saya hentikan dulu.